Studi kasus. Sebuah perusahaan teknologi bernama Innovasoft sedang mengembangkan perangkat lunak inovatif dalam sebuah dokumen penting untuk mengelola data keuangan dengan algoritma khusus yang menjadi keunggulan kompetitif mereka. Namun, seorang karyawan bagian R&D bernama Adi mengambil dan membawa salinan kode tersebut dan dokumen internal penting setelah mengunjungi dokumen library. Lalu, memberikannya kepada pesaing bisnis utama yang kemudian meluncurkan produk serupa dalam waktu singkat. Halo Adi, ya. Saya mau bertemu dengan Anda nanti. Apakah bisa? Baik, terima kasih. Dalam sebuah adegan konfrontasi internal, pimpinan perusahaan memarahi salah satu karyawan yang diduga menjadi pelaku utama kebocoran data rahasia dagang. Sang pelaku akhirnya mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa tindakannya itu dipicu oleh tawaran uang sebesar 20 juta rupiah dari perusahaan pesaing yang mengiming-imingnya untuk membocorkan informasi penting milik perusahaannya. Pengakuan ini membuka fakta bahwa motif ekonomi dan lemahnya pengawasan internal dapat menjadi celah serius dalam sistem perlindungan rahasia dagang sebuah perusahaan. Kasus ini mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap rahasia dagang, di mana informasi penting dan tidak diketahui publik disalahgunakan oleh pihak internal perusahaan, yang mana informasi tersebut memberikan nilai ekonomi dan dilindungi oleh kebijakan kerahasiaan internal oleh perusahaan tersebut. Ya, alasan terjadi kebocoran. Yang pertama itu kurangnya pengawasan keamanan data internal. Tanpa sistem pengawasan yang ketat, data rahasia perusahaan bisa menjadi rentan diakses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk karyawan yang berniat menyalahgunakan informasi tersebut. Yang kedua itu tidak adanya sistem audit terhadap perangkat kerja karyawan. Tanpa audit yang rutin, perusahaan itu tidak dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti penyalinan file penting atau akses ilegal terhadap basis data rahasia. Yang ketiga, minimnya edukasi tentang etika profesi dan perjanjian kerahasiaan. Karyawan yang tidak dibekali pengetahuan tentang pentingnya etika kerja dan konsekuensi hukum pelanggaran cenderung mengabaikan tanggung jawabnya terhadap informasi sensitif. Lalu yang terakhir itu motivasi ekonomi dan ketidakpuasan karyawan terhadap manajemen. Nah, karyawan yang merasa tidak dihargai itu nanti atau memiliki konflik dengan manajemen bisa terdorong untuk membalas dengan membocorkan rahasia dagang, terutama jika ada iming-iming keuntungan dari pihak luar. Akibat yang ditimbulkan, yang pertama, kerugian finansial akibat kehilangan pangsa pasar. Yang kedua, penurunan kepercayaan investor dan konsumen. Yang ketiga, reputasi perusahaan rusak. Yang keempat, proses hukum yang memakan waktu dan biaya. Yang kelima, ada persaingan bisnis menjadi tidak sehat. Lalu solusinya bagaimana? Yang pertama, kita itu perlu menerapkan sistem keamanan data dan pembatas akses dokumen penting. Yang kedua, perlunya untuk menyusun kontrak kerja dan NDA yang tegas dan mengikat. Yang ketiga,
mengadakan pelatihan etika profesi secara berkala. Keempat, kita itu perlu mengembangkan sistem pelacakan aktivitas digital untuk karyawan. Kelima, perlu melakukan audit reguler terhadap perangkat yang digunakan untuk bekerja. Dan yang keenam, dengan melaporkan ke lembaga hukum untuk penegakan UU Rahasia Dagang. Kesimpulan, kasus kebocoran rahasia dagang bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah etik profesi. Perlindungan terhadap informasi penting harus didukung oleh regulasi internal yang ketat, edukasi moral kepada karyawan, dan penguatan sistem keamanan. Etika profesi di dunia teknologi informasi berperan penting dalam menjaga integrasi individu serta keberlangsungan bisnis secara sehat dan profesional. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam video ini. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.